Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Dan lagi-lagi saya menemui seorang advokat muda. Tapi beliau ini saya amati pergerakannya sangat dinamis. Mas Krishna Harimurti, SHMH. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa, selamat siang Pak Argo dan semuanya. Mas Krishna, ini saya banyak tur ke teman-teman advokat senior. Kemarin itu rata-rata dia setuju dengan apa yang diungkapkan akhirnya oleh Pak Mahfud MD bahwa dunia hukum di Indonesia sekarang ini sudah rusak. Artinya ada yang mengatakan sekarang ini sudah habis-habisan, sudah parah. Ada yang mengatakan mafia peradilan merajalela dan lain-lain. Nah, terus terang sekarang ini saya ingin bertanya kepada Anda sebagai generasi muda advokat. Itu menurut Anda berdasarkan, karena Anda sudah lumayan cukup berpengalaman juga, menurut Anda ada harapan nggak ini untuk diperbaiki situasi Indonesia dunia hukum sekarang ini? Terima kasih Pak Argo. Ya. Anggapan, stigma, atau apa yang dilihat masyarakat itu apa adanya seperti tadi yang Bapak sampaikan. Ya. Tapi kita harus punya harapan optimis Pak Argo. Sebagai generasi muda kita harus punya harapan yang baik. Ya. Masa depan hukum kita ini akan sesuai pada marwahnya. Penegakan hukum dan yang berkeadilan bagi masyarakat khususnya. Ya. Nah, sebagai generasi muda yang istilahnya belum banyak pengalaman seperti kami ini, tentu yang terpenting adalah mulai dari diri kita, Pak. Ya. Kita harus mencoba. Kalau kita tidak bisa membuat, jangan merusak. Itu yang selalu saya sampaikan, Pak. Ya. Jadi semua kita ketika saya mengomentari sesuatu, saya mulai dari diri saya dulu. Ya. Yang penting saya melakukan yang terbaik. Proses demi proses, tahapan demi tahapan, semua hal terlepas tidak sesuai, tidak sejalan, itu adalah bagian dari yang harus kita upayakan. Yang utamanya adalah penegakan hukum itu adalah prosesnya tadi. Yang kedua, saya harus menyampaikan bahwa semua dimulai dari diri kita. Integritas moral itu menjadi sangat-sangat penting untuk proses profesi apapun, khususnya penegak hukum. Jadi saya berkeyakinan kalau kita mulai dari diri kita, masa depan akan lebih baik, Pak. Ya. Tapi berdasarkan saya bertanya kepada banyak advokat senior itu justru banyak terungkap bahwa kalau tadi diungkapkan oleh Mas Krishna bahwa kalau tidak bisa membuat jangan merusak, justru kerusakannya sekarang ini kan karena pelanggaran itu habis-habisan gitu loh. Artinya kalau dulu itu, kalau seperti misalnya pendapatnya Pak Daris Purba, dia mengatakan bahwa zamannya LBH dia dulu mendirikan di Jogja, itu tidak pernah ada kepikiran para ahli hukum itu untuk merubah undang-undang gitu. Kalau sekarang ini malah justru yang dilakukan kan seperti itu anunya. Termasuk pelanggaran-pelanggaran yang lain yang akhirnya jadi rusak itu. Gimana menurut Anda, Mas? Ya, itu boleh-boleh saja dan sah, Pak ya. Memang kalau kita bicara apakah optimis, ya kita harus optimis dulu. Persoalan gitu ya. Praktisnya menemui jalan yang terjal itu bagian dari memang dinamikanya begitu. Nah, kalau mau bicara secara global utuh, apakah reformasi itu sudah sejalan dengan apa yang diharapkan khususnya dalam penegakan hukum? Ya, kita bisa mencari literatur, kita bisa mencari hal-hal yang bisa kita kaji dan kita bisa amati, kita bisa lihat banyak hal. Tetapi percayalah begini, minimal memang itu tidak mudah, Pak. Saya mengakui itu sudah tidak mudah. Apa yang terjadi dalam turbulensi di dalam hukum kita ini tidak mudah langsung begitu membayangkan telapak tangan, tidak. Tapi minimal kalau ditanya apakah ada optimis, harus ada optimisme. Minimal dari diri kita dulu. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, walaupun mungkin tidak dalam waktu yang singkat, saya yakin sistem ini berjalan perlahan. Masyarakat ini kan sudah pintar-pintar, Pak ya. Kalau lama-lama hukum ini tidak ada mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang secara menyeluruh,
tentu kan ada pergerakan yang tidak bisa dibendung juga. Dari dan untuk rakyat itu kan penting sekali. Makanya apakah harus menunggu seperti reformasi pada 98 pada waktu itu? Nah, saya yakin tidak. Tentu bagaimana untuk menjalankan itu tadi. Saya yakin dengan banyak-banyak kasus parameter itu, kita yang penting dari diri kita sendiri, dan khususnya bagi profesi advokat seperti kami ini, menjalankan nama itu apa? Penegakan hukum yang bermartabat saja, Pak. Oke, terima kasih Mas Krisna. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Mas Krisna. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.